di mana kita akan membahas tentang makro update atau apa saja sih sebenarnya yang terjadi belakangan ini, baik secara global ataupun domestik. Dan kalau kita lihat, sebenarnya pergerakan ISG kan ini masih terkoreksi terus nih Bang. Nah, kira-kira menurut Bang Ridwan, apa sih penyebabnya? Apakah ini ada pengaruh dari trade war dari Amerika Serikat sendiri atau gimana? Ya, baik. Ya, betul sih. Selama beberapa hari terakhir ya, yang kita lihat dari kita cenderung terus menurun ya, selama berapa persen ya, bahkan hari ini aja udah 1,8% ya, secara inflasi hampir 5 atau 6% ya, kurang lebih ya, Betul. sekitar segitu. Jadi artinya yang mengalami hal ini bukan cuma Indonesia ya, kalau saya lihat juga dari kawasan regional itu juga mengalami hal serupa. Indeks saham secara menyeluruh tuh memang sedang menurun. Bahkan dari Wall Street juga kemarin kita cenderung menurun ya. Dan artinya ini serempak memang salah satu pendorong penurunan ini juga kita lihat dari ketidakpastian di Amerika itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa Trump memang kan menerapkan perang tarif ya. Jadi kalau kita lihat perang tarif ini kemarin dia sempat akan memberikan tarif kepada Cina, kemudian ada Kanada, kemudian ada Meksiko. Tapi belakangan justru dia malah ditahan ya, artinya ada negosiasi di situ. Dan negosiasi itu tampaknya juga bisa menetralisir penurunan harga saham. Jadi kalau kita lihat di sini ancaman-ancaman yang diberikan dari Donald Trump itu sendiri ternyata bisa berdampak juga negatif terhadap pasar. Dan ketika pasar ataupun negara-negara yang diancam tersebut mereka juga mengalami negosiasi, itu market cenderung kalau kita lihat relatif lebih datar ya, ataupun lebih stabil ya. Artinya pergerakan market yang menurun secara global ini juga sangat dipengaruhi oleh ketidakpastian dari Amerika Serikat itu sendiri. Karena kalau nanti perang tarif ini terjadi, misalkan Amerika Serikat menyerang Cina dan Cina balas dengan tarif balasan, artinya itu akan berdampak ke negara-negara juga yang terkait juga peneliti perdagangan ekspor impor dengan Amerika Serikat maupun dengan Cina. Jadi kita harapkan kalau ini nanti bisa diperjelas, artinya kondisi ini bisa semakin tetap pada negosiasi yang kesepakatan kedua belah pihak, ini tentunya paling tidak akan menet dari pergerakan saham yang sedang menurun saat ini. Oke, gitu. Jadi memang dari kebijakan Trump sendiri ya, untuk kebijakan bea impor barang-barang yang masuk ke Amerika Serikat sendiri, ini juga menimbulkan paling tidak pergolakan ya, dan nampaknya akan menimbulkan inflasi yang relatif cukup tinggi nanti secara global gitu ya Bang ya? Betul. Jadi kalau kita lihat memang ancaman inflasi ini, karena kan market melihat kalau nanti Trump ini mengenakan tarif yang tinggi, let's say kemarin dia kasih 10% ya untuk kemudian 25% lagi untuk setiap impor yang masuk ke Amerika Serikat dari impor baja dan besinya. Dan ini memberikan kekhawatiran yang menyeluruh karena nanti dampaknya multiplier efeknya itu akan panjang dan inflasi ke depan itu diperkirakan bisa menyentuh bisa sampai dengan 3%. Artinya dari target The Fed yang kemarin mereka bisa mencapai 2% dan ini sekarang ada di posisi sekitar 2,6 sampai dengan 2,7, ini bakalan menjadi jauh. Dan ini juga berdampak ke Fed Fund Rate ya, yang diperkirakan mungkin dalam waktu dekat tidak akan terjadi. Artinya higher for longer ini market juga sudah melihat. Dan kalau kita lihat dari Fed Watch Tool itu, mungkin sampai dengan pertengahan tahun ya baru The Fed akan merevisi ataupun mengundurkan suku bunganya. Artinya sampai dengan hari ini, sampai dengan Maret, sampai dengan Juni nanti kita lihat kalau pergerakan inflasi masih cenderung paling tidak walaupun inflasi tidak naik ataupun tetap rata di sekitar 2,6, The Fed dalam waktu dekat tidak akan melakukan penurunan suku bunganya karena ini berpotensi kalau mereka melakukan suku bunga inflasi yang tiba-tiba naik nanti di bulan April karena dampak perang tarif yang mulai berlaku di sejak Maret tanggal 4 dan April itu nanti juga akan bisa berpeluang mendongkrak inflasi dari Amerika Serikat. Oke, berarti memang yang pertama adanya trade war jelas itu asal mulanya begitu ya. Kemudian dari sisi stance-nya The Fed sendiri ini masih akan cenderung higher for longer ke depannya, dan tadi kata Bang Ridwan perkiraan mungkin di tengah tahun ya, sekitar Juni atau Juli begitu ya Bang ya? Betul Mas. Mungkin ada entah pemangkasan atau entah ada pendapat lain dari The Fed, nanti patut kita tunggu di pertengahan tahun 2025 ini. Nah, terus gimana Bang? Kira-kira pengaruhnya dari kondisi
trade war ya, trade war sendiri yang pasti kan ada ketidakpastian ekonomi nanti ke depannya. Ini pengaruh ke ekonomi domestik kita sendiri gimana, Ya. Bang? Secara ekonomi domestik kalau kita lihat memang kalau kita ukur dari sisi ekspor impor ya, Indonesia memang tidak terlampau banyak hubungan ekspor impornya ke Amerika Serikat, walaupun cukup lumayan lah ya, tapi cuma tidak terlampau besar karena market kita itu ekonominya cenderung lebih ke inward domestik ya, artinya dari pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi ekonomi kita ya, dalam negeri. Tapi demikian dengan Cina kita juga memiliki ekspor impor yang cukup tinggi ya, artinya kalau nanti Cina kan kondisi Cina saat ini sekarang sedang dalam pertumbuhan yang melambat ya, dalam beberapa bulan bahkan beberapa tahun seperti mereka yang sedang sekarat ya, artinya kalau itu terus berlanjut sementara mereka sudah melakukan stimulus-stimulus pada September 2024 lalu, dan kita ini mulai terjadi pergerakan pembalikan arah ya, dan ini yang dilihat kemarin dari MSCI ya kan, kemarin dia menurunkan rating saham kita dari equal weight menjadi underweight, sementara dia menaikkan ratingnya Cina dan menjadi dari equal weight menjadi underweight menjadi equal right, dan ini sebenarnya bisa berdampak kepada saham kita. Tadi sebabnya selain dari trade war yang menekan harga saham, rating dari Morgan Stanley ini yang tentunya juga bisa berdampak makin menekan pasar saham kita. Tapi kalau dari sisi ekspor impornya kita masih lihat ada perubahan, pastinya ada, cuman mungkin tidak terlampau besar seperti yang antara Amerika Serikat dengan China itu sendiri, Mas. Oke, berarti salah satu penyebabnya ya dari penurunan IHSG akhir-akhir ini, salah satu penyebabnya adalah dari sisi penurunan rating dari MSCI juga ya, selain dari secara globalnya di Amerika Serikat sendiri sedang trade war sendiri dengan China begitu ya. Kemudian sebenarnya yang membuat apa sih kira-kira rating saham-saham di Indonesia itu kan diturunkan. Kira-kira nanti efeknya gimana? Apakah outflow-nya semakin besar atau seperti apa nanti Bang ke depannya? Ya, kalau kita lihat memang setelah kemarin MSCI melakukan re-rating ya, downgrade menjadi underweight, itu tentunya bisa berdampak ya, apalagi mostly pemegang saham di Indonesia tentunya asing ya. Jadi itu juga bisa menggerakkan outflow masih terjadi. Walaupun kita berharap ke depan nanti dengan adanya stimulus-stimulus dan adanya kita pertumbuhan ekonomi, dan kemudian kemarin kita juga ada Danantara dan Bullion Bank baru resmikan, dan kita ini bisa menjadi katalis positif ya. Artinya dengan pemerintahan yang baru ini, Presiden Prabowo, dan ini kita bisa berharap supaya terjadi pembalikan arah. Walaupun memang sekarang trennya IHSG masih negatif. Tapi kalau kita lihat dari sisi surat utang, justru kita mengalami kenaikan ya. Artinya dalam beberapa minggu terakhir saya melihat asing sudah mulai rajin mengoleksi SBN kita. Artinya pada bulan Januari lalu BI menurunkan suku bunga, dan di Februari tetap ya ditahannya. Artinya market justru menilai asing malah masuk, padahal suku bunga diturunkan. Dan ini kita lihat dari SBN kita yang tadinya ada di kisaran 7% di akhir tahun lalu, dan sekarang sudah di kisaran di 6,7 sampai 6,84. Artinya ada penurunan ataupun kontraksi yield itu sendiri, yang berarti asing makin gencar mengkoleksi obligasi kita. Dan ini yang menjadi catatan penting juga. Selain dari sisi saham kita memang berkurang ya, tapi dari portfolio SBN asing mulai mengoleksi, walaupun memang jumlahnya belum signifikan, tetapi ada peningkatan dari kepemilikan dari asing itu sendiri selama beberapa minggu terakhir. Oke, berarti memang agak cukup berlawanan ya kan. Kalau kita lihat kan pasar saham kita mungkin dari teman-teman MNCR sendiri juga bisa melihat bahwa outflow-nya ini cenderung meningkat ya dari pasar saham sendiri. Ternyata agak cukup berkebalikan dari pasar obligasi, di mana memang asing mungkin masuk ke obligasi itu sendiri begitu ya. Nah, kemudian gimana kalau pasar obligasi tadi kan kata Bang Ridwan ini cenderung meningkat ya untuk pembelian dari asing sendiri. Apakah di SRBI juga ada hal yang sama? Apakah ada aksi pembelian atau malah sebaliknya? Gimana Bang? Ya, ini menarik. Jadi SRBI justru sekarang mengalami penurunan. Artinya gimana? Jadi sejak
pertama kali diperkenalkan oleh Bank Indonesia, SRBI pada sekitar bulan September ya, tahun 2023, itu rate-nya cukup tinggi, sekitaran di kisaran 7%-an. Dan itu untuk tenor 1 tahun ya. Ya. Jadi selama beberapa bulan terakhir itu bisa menyentuh sampai dengan 7,5 di sekitar pertengahan tahun 2024 lalu. Dan ini berangsur-angsur turun. Jadi itu yang terlihat kemarin selama beberapa bulan terakhir, penurunan yield SRBI itu lumayan gradual ya. Artinya BI sedang berusaha menurunkan rate SRBI. Karena kan sebelumnya SRBI kan tinggi sekali ya. Itu yang menyerap likuiditas di pasar. Artinya seperti perusahaan institusi keuangan yang itu cenderung lebih memilih SRBI daripada obligasi. Dan itu yang mereka pilih daripada mereka memberikan kredit ke sektorial, mereka cenderung lebih memilih SRBI karena ya dengan rate yang 7%, 7-7,5% dan terjamin kenapa enggak ya kan. Jadi itulah yang membuat likuiditas kita kemarin itu sekitar berapa bulan terakhir itu agak menipis ya. Tapi sementara sekarang saat ini yang terjadi adalah SRBI mulai menurun rate-nya dan sekarang itu di kisaran 6,4. Artinya dari 7% sudah turun sekitar 60 basis poin. 60 basis poin. Nah, ini cenderungnya seperti indikator dari ke depan mungkin akan ada penurunan BI rate gitu, Mas. Oke. Berarti ini mungkin ya dalam tanda kutip ada pertanda untuk adanya penurunan BI rate seperti itu atau gimana? Ya, kalau kita lihat sih dari gerakan SBN yang mulai berangsur-angsur turun ya dari kisaran 7%, kemudian sekarang 6,7, walaupun naik turunnya masih cenderung di kisaran untuk 10 tahun itu di kisaran 6,7 sampai dengan 6,8. Dan SRBI yang untuk rate 1 tahun itu sekitar 6,4. Hampir sama dengan SBN yang 1 tahun. Oh, oke. SBN 2 tahun sekitar 6,4 sampai dengan 6,4. Sementara yang 5 tahun itu sekitaran 6,55 sampai dengan 6,6%. Artinya penurunan ini mirip dengan penurunan SBN, kemudian penurunan yield SRBI, kemudian ekonomi juga kemarin kita mengalami sedikit kontraksi ya, bukan kontraksi, penurunan secara persentage point. Kalau kemarin tahun 2023 kita kemarin sempat tumbuh 5,05%, di tahun 2024 ini kita turun sedikit di 5,03%. Artinya kalau kita lihat ada tren ataupun tren penurunan dari pertumbuhan PDB kita. Dan ini bisa juga dilihat dari pertumbuhan konsumsi kita yang cenderung sama, juga agak sedikit menurun. Dari yang biasanya dari pertumbuhan konsumsi kita yang mendukung pertumbuhan ekonomi itu sekitar 52 sampai dengan 54%. Dan kemarin sempat turun di kisaran di bawahnya di 52%. Dan ini yang membuat kita harusnya melihat BI harus melakukan selain menurunkan suku bunganya. Karena apa? Itu tadi target dari pemerintah presiden kan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Betul. Kita kemarin agak sedikit menurunnya di 5,03%. Kemudian dengan penurunan yield SBN, kemudian yield SRBI, ini tentunya bisa menjadi suatu indikator ya bahwa kita memang perlu dukungan dari moneter. Walaupun memang dalam waktu dekat sepertinya tetap ditahan karena volatilitas dari rupiah kita itu sendiri yang terganggu ataupun terekspos dari eksternal gitu, Mas. Oke. Berarti ada kemungkinan nanti Bank Indonesia sendiri juga akan melihat perkembangan ya dari sisi indikator ekonomi dan juga pergerakan nilai tukar rupiah gitu ya untuk menentukan dari suku bunga Bank Indonesia sendiri ya. Oke, mungkin ada tadi kan saya sempat mendengar kalau Bang Ridwan sendiri mungkin ada pengaruh dari adanya peluncuran Danantara sendiri gitu ya, dan tadi saya lihat juga ada teman-teman MNShares yang komen bahwa penurunan ISG ini disebabkan oleh adanya peluncuran Danantara. Nah, kira-kira menurut pandangan dari Bang Ridwan sendiri apa sih yang terjadi ketika peluncuran Danantara sendiri dan bagaimana prospek kedepannya? Apakah ini nanti akan berpengaruh negatif terhadap pasar modal kita atau bagaimana? Karena kan ada yang pro dan juga ada yang kontra, terlebih di emiten-emiten perbankan terutama yang plat merah gitu ya Bang ya. Kira-kira gimana Bang? Ya, tentunya sih sebenarnya kita harus menyebut secara
ya pastilah ya, biasalah itu dari ada positif dan negatif ya. Tentunya kalau kita lihat dari sisi positif, tentunya dengan adanya dana antara ini, dengan mengelola dana sekitar 900 miliar US dollar, itu kan sangat besar ya. Betul. 14 ribuan triliun. Kalau dibagi dengan pertumbuhan GDP kita itu kemarin ada sekitaran 22 ribu triliun, sekitar 65% PDB kita, dan itu jumlah yang huge ya, sangat. Tapi karena mayoritas masyarakat kita melihat banyak kejadian ya dengan BUMN kita yang bermasalah, seperti kemarin ada Asabila, ada Waskita, dan macam-macam, dan itu tentunya paling tidak memang tidak bisa dihindari respon negatif dari masyarakat. Dan ini bisa kita maklumi, kenapa? Karena kita tahu kan beberapa BUMN cenderung pengelolaannya yang tidak efisien, terus kemudian adanya kepentingan politik ataupun ada kepentingan pribadi ataupun ketidaktransparansian, dan ini tentunya bisa menjadi respon negatif bagi Danantara itu sendiri. Tapi kalau secara netral, kalau kita lihat Danantara ini kan untuk mengelola ini ya, dana hasil BUMN. Tentunya dengan pengelolaan yang secara profesional dan independen, ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tadi, balik lagi, pertumbuhan ekonomi kita yang ada di 5,03% ini harus di-boost ya. Artinya dengan target kemarin sekitaran 8% sampai dengan 2029, itu harus ada tools yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Karena kalau nggak ada, saya tidak melihat adanya kemungkinan untuk bisa mencapai 8%. Tapi dengan adanya Danantara dan dengan adanya proyek-proyek yang baru diluncurkan seperti MBG, makan bersama gratis, kemudian insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah, ini saya yakin sih akan bisa mendongkrak pertumbuhan. Dan dari yang sekarang hari ini ya, saya juga tadi baca pertumbuhan ekonomi kita malah dinaikkan oleh Presiden Prabowo. Tadinya kita ada di 5,2, sekarang menjadi 5,3, naik 0,1. Yeah. Dan ini semacam indikator yang positif ya, kalau kita lihat. Jadi menunjukkan kepercayaan diri pemerintah bahwa di tahun ini kita akan bisa mencapai pertumbuhan yang positif lagi setelah kemarin sempat turun. Dan kalau kita lihat mengenai Danantara ini memang sih belum terbukti, karena memang ya ini juga badan yang baru ya, dan selain juga gemuknya dari pengelola ini. Dan kita lihat nanti semoga dengan adanya target-target yang baru dan dengan adanya profesionalitas dari pengelolaan tata kelola yang akan dilakukan, yang akan mengelola dari Danantara ini. Bahkan kemarin juga kita baca bahwa Tony Blair juga ikut masuk ya di sini ya sebagai dewan. Ini suatu hal yang positif ya. Karena apa? Karena beliau sebagai dari perwakilan dari asing ya, tentunya ini akan menjadi semua mata memandang bagaimana nanti Danantara ini dikelola. Ini yang kita harapkan, supaya transparansi dan profesionalitas dan kredibilitas dari pengelola Danantara kita harapkan sih bisa menjadi ini ya, bisa menjadi seperti yang kita harapkan. Artinya tools ini, Danantara ini bisa menjadi badan yang bisa menjadi anak emas lah ibaratnya kita lihat di sini sekarang ya, yang menjadi di Indonesia, karena ini yang bisa membawa perubahan. Itu sih Mas. Oke, berarti kita mengharapkan ya, karena memang ini juga baru diluncurkan ya beberapa hari yang lalu gitu kan, skemanya juga belum begitu jelas gitu ya Bang ya. Mungkin saat ini investor cenderung wait and see dengan apa yang akan dilakukan Danantara ke depannya. Apakah nanti ini juga akan menjadi katalis positif bagi Indonesia sendiri ke depannya atau bagaimana gitu ya. Teman-teman MNCer sekalian, mungkin yang mau bertanya tinggal langsung ketik di kolom komentar atau ada di tools pertanyaan gitu ya. Ini sembari kita melihat tadi saya melihat ada sebuah pertanyaan nih Bang dari Jasmine Rup 11. Kira-kira hal apa yang bisa membuat market Indonesia atraktif lagi? Kan kalau kita lihat memang tadi kita sempat bicara dengan adanya outflow ya, outflow dari Indonesia sendiri, entah ini larinya benar-benar ke market lainnya atau memang larinya ke obligasi sendiri, kita nggak tahu ya bagaimana ke depannya. Nah, kira-kira menurut Bang Ridwan sendiri nih, apa sih hal apa yang nanti bisa membuat market Indonesia ini cenderung atraktif untuk investor ke depannya? Ya, tentunya kalau secara makro ya, secara makro kita lihat bahwa pertumbuhan Indonesia yang tadi itu kita ada bisa mencapai 5,3%, sementara kalau kita bandingkan juga dengan negara-negara tetangga, Indonesia masih cukup bagus ya. Artinya bagus
dalam artian kita bisa mencapai 5% dari tekanan-tekanan geopolitik yang saat ini masih terjadi. Walaupun demikian, ekspektasi dari masyarakat ataupun ekspektasi dari secara market global, kita lihat bahwa Indonesia cenderung stagnan. Artinya kita masih tetap gini-gini aja gitu loh. Artinya belum terlihat terjadinya pendorong pertumbuhan yang bisa memberikan kepercayaan diri bagi investor, terutama investor asing yang memiliki dana yang besar. Dan kalau kemarin kan market merah ini kan karena keluarnya asing ya yang sebagai pemilik modal yang besar. Betul. Dan kalau kita lihat dari kalau ini bisa dibuktikan dengan musim earnings nanti di kuartal pertama dari tiap emiten itu kan bisa akan terlihat. Kalau kita bisa lihat terjadinya pertumbuhan dari ROI-nya, walaupun dari sisi kemarin MSCI juga bilang ada sedikit perlambatan. Tapi kalau kita lihat nanti sekitar di Q1 dan Q2 emiten bisa membukukan pertumbuhan, ini akan kembali menggerakkan investor-investor asing untuk kembali menanamkan modal kembali ke pasar Indonesia. Walaupun dari sisi sebelahnya, dari sisi obligasi kita lihat potensi kenaikan ataupun potensi masuknya investor kembali ke pasar obligasi, tentunya ini akan menjadi salah satu yang kita harapkan, karena Indonesia dengan yield yang masih ada di kisaran 6,7, saya rasa masih cukup menarik ya supaya asing masuk kembali. Dibandingkan dengan negara-negara peers Indonesia seperti Filipina, dan Filipina memang cukup menarik juga, ada di kisaran di 6,6%-an. Dan kalau kita bandingkan dengan Brazil juga mengalami yang lebih tidak baik-baik saja ya. Brazil juga mengalami kontraksi dari mata uangnya, dan itu juga jadi catatan. Artinya Indonesia dan Filipina menjadi salah satu negara di kawasan ASEAN yang menjadi target investor. Dan ini yang akan menjadi pendorong kembali nanti dari sektor keuangan secara mikro di pasar saham dan di pasar obligasi. Dari makronya, kita lihat tadi ada pendorong dari Danantara, terus kemudian dari insentif-insentif yang diberikan pemerintah. Ini tentunya akan menjadi, kalau digabungkan secara bersama-sama, ini akan bisa membawa positif kepada pasar keuangan pada khususnya. Oke, mungkin ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat gitu ya, karena kan memang segalanya berkesinambungan ke depannya gitu ya, dan semoga nanti ke depannya market kita juga akan lebih atraktif dan lebih menarik di mata investor, baik dari domestik sendiri ataupun terlebih investor asing, seperti itu ya Bang ya. Nah, kira-kira Bang, tadi kan kita udah bicara suku bunga BI, Bang Ridwan sendiri berkata kemungkinan memang untuk Bank Indonesia sendiri ini masih akan menahan suku bunga acuannya sambil mencermati bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah kita yang sekarang sudah 16.400-an gitu ya. Kira-kira ada nggak sampai tengah tahun nanti ada nggak kisi-kisi yang bisa mungkin Bang Ridwan sharingkan ke teman-teman MNCR sekalian? Gimana sih prospek dari suku bunga Bank Indonesia? Kan tadi kita bicara juga The Fed kemungkinan di pertengahan tahun 2025 juga akan ada sedikit entah revisi, entah ada cut rate segala macam. Kira-kira ada nggak Bang kisi-kisinya? Ya, kalau kita lihat memang kemarin itu kan di bulan Januari kan BI telah menurunkan suku bunga ya, 25. Kemudian di bulan Februari dia BI kembali menahan ya. Walaupun pada saat itu market konsensus secara pada umumnya sekitar 60% memang memperkirakan akan ada penurunan. Tetap ditahan. Dan sisanya 40% akan ada penurunan. Dan artinya konsensus memperkirakan bahwa BI sebenarnya punya ruang. Jadi tidak secara bulat konsensus memperkirakan BI akan tetap menahan. Dan kalau kita lihat dari situ adalah memang kenapa sih bisa ada penurunan suku bunga. Kalau kita lihat sih itu tadi, dengan adanya tren penurunan dari yield SBN, kemudian tren penurunan yield SRBI, kemudian juga dengan konsumsi yang cenderung menurun, kan beberapa faktor ini adalah pertanda bahwa perlunya dilakukan penurunan suku bunga. Kenapa? Karena jika konsumsi terus menurun, ini kan karena dipengaruhi juga dari sisi kredit yang tinggi, dari suku bunga yang tinggi. Kenapa? Karena bank tidak menyalurkan uang ataupun menyalurkan kredit kepada masyarakat. Kalau kita lihat secara statistik, kredit dari masyarakat itu cenderung menurun. Ada
investasi juga menurun, kredit konsumsi juga menurun. Ini yang perlu dilakukan insentif ataupun menerapkan kebijakan yang lebih longgar supaya masyarakat kembali berputar, dana yang ada di masyarakat ini kembali berputar. Dana yang tersimpan di sistem bank ini juga bisa kembali berputar. Dan kita harapkan dengan penurunan suku bunga sampai dengan nantilah paling tidak di sekitar pertengahan tahun ini bisa menjadi mendorong juga pertumbuhan. Seperti yang kita bahas tadi kan target kita di tahun 2025 ini di 5,3%, bahkan di tahun 2026 itu diperkirakan bisa tumbuh lebih tinggi lagi sekitar di 5,7 dan terus berangsur-angsur sekitar 5,7 dan ada sekitar 6,5 dan sampai dengan 7,5 sama 7,7 sampai dengan 8%. Artinya kalau kita tren yang diperkirakan pertumbuhan ekonomi ini cukup drastis ya, dari sekitar 5, 6, 7, 8 itu kan sangat besar. Dan kalau itu tidak didukung dari sisi fiskal dan moneter, tentunya itu target tidak akan tercapai. Dan kita harapkan dengan BI rate saat ini ada di kisaran 5,75, kemudian juga dengan the Fed yang ada di kisaran 4,5, ini masih ada sekitar spread sekitar 1,25% hanya dari sisi suku bunga. Tapi dari sisi the Fed, US Treasury dan SBN kita ada sekitaran 260 basis poin. Dan ini juga bisa menjadi spread yang cukup baik ya, supaya kembali asing masih bisa masuk kembali. Dan ini akan diperkirakan akan kembali memberikan peluang atau memberikan ruang penurunan suku bunga ke depan. Walaupun itu tadi, baik lagi, inflasi yang outlook inflasi di Amerika Serikat ini bisa menjadi penahan dari the Fed akan menurunkan suku bunga. Gitu sih, Mas. Oke, berarti kalau kita lihat kan memang masih akan ada kemungkinan suku bunga akan ditahan gitu ya, karena dari sisi inflasi juga masih cenderung stagnan di Amerika Serikat sendiri. Nah, kalau kita ke Indonesia nih Bang, inflasi di Indonesia ini kan kalau kita lihat selama berapa bulan terakhir ya, kita mengalami deflasi ya Bang ya, dengan tingkat inflasi yang relatif rendah begini. Apakah ini menunjukkan adanya tanda-tanda daya beli masyarakat menurun atau gimana? Ya, kalau kita lihat memang tingkat inflasi memang sedang mengalami tren menurun ya sejak Mei 2024 lalu. Pada saat itu terjadi deflasi selama 6 bulan berturut-turut sejak Mei sampai dengan September itu. Dan ini kalau kita lihat bahkan di bulan Januari kemarin inflasi itu malah sempat turun 0,76%. Month-on-month bahkan minus 0,76%, artinya deflasi. Dan ini menjadi catatan bahwa inflasi yang terendah sepanjang sejarah. Ya, kalau kita lihat di 0,76% itu terakhir itu ada di sekitaran bulan Maret ataupun bulan Mei sekitar tahun 2000, dan ini terjadi di saat ini di Januari 2025. Artinya inflasi yang rendah itu apakah baik? Tentunya memang kan kita BI kan juga menargetkan inflasi di kisaran 1,5 sampai dengan 3,5%. Tapi dengan inflasi yang rendah pun juga tanda yang kurang baik ya. Bisa juga dianggap sebagai penurunan kemampuan daya beli ataupun penurunan daya beli uang. Dan ini juga tidak bisa kita hindari, walaupun mungkin juga ada sisi supply juga memang ada yang berlebih. Tapi dengan inflasi yang rendah demikian, kita bisa melihat bahwa jelas lah ini dari sisi demand juga terjadinya penurunan. Dan kalau kita pelemahan ini juga harusnya bisa menjadi perhatian ya. Kita harapkan dari pemerintah itu kan akan melakukan insentif yang diperlukan untuk mendorong kembali nih gairah ataupun konsumsi dari masyarakat itu sendiri. Karena kalau dari sisi investasi, kalau kita lihat kan pertumbuhan PDB itu ada dari sisi konsumsi maupun dari investasi. Dari sisi investasi kita cenderung cukup baik ya, bahkan menyumbang sekitar 30-32%. Sementara kan dari sisi pengeluaran dari sisi konsumsi ada sekitar 50 sampai dengan 50%. Kalau misalnya pemerintah kembali memberikan insentif, dan yang itu pun yang sudah dilakukan ya, seperti tadi kita lihat ada dari MBG, kemudian juga dari diskon listrik kemarin selama 2 bulan, terus ada insentif PPN BTP, dan beberapa insentif yang lain yang kita harapkan ini bisa mendongkrak kembali, bisa mendukung kembali konsumsi ataupun daya beli dari masyarakat itu sendiri. Dan apalagi kita sekarang sedang memasuki bulan puasa ya, dan nanti akan ada lebaran, dan tentunya ini akan kembali mendorong inflasi kita. Dan semoga kita di bulan April kita lihat bahwa pertumbuhan kita akan seperti apa. Semoga akan menjadi semakin baik, karena dengan adanya momen seperti ini biasanya cenderung lebih tinggi ya permintaan konsumsi daripada masyarakat itu sendiri. Oke.
Oke, baik. Berarti kedepannya kita memang akan melihat ya, karena kita juga mulai memasuki bulan Ramadan juga, nanti ada momen Lebaran diharapkan kembali pulih ya untuk dari sisi daya beli masyarakat sendiri. Nah ini Bang ada yang nanya nih di kolom pertanyaan. Telkom reviewnya Mas, wah sebentar nih bagian saya dulu ya Bang ya. Oh, Mas, jangan. Oke, oke. Kalau kita lihat sekarang secara teknikal ya, pergerakan Telkom sendiri memang masih cenderung downtrend dan hari ini Telkom juga terkoreksi ya 1,19% dan masih di bawah MA20-nya. Pergerakannya gimana? Kalau kita lihat sekarang Telkom sudah mulai menutup area gap-nya yang berada di rentang 2420, 2440 gitu ya. Dan kalau kita lihat adanya kemungkinan untuk Telkom ini menguat dalam jangka pendek. Paling tidak nanti penguatannya kami perkirakan akan menguji di level 2530, 2560 karena downtrend dari Telkom ini cenderung cukup kuat dan masih ada gap yang tersisa di area 2420, 2430. Jadi mungkin nanti bisa diperhatikan pada area tersebut untuk penurunan Telkom berikutnya gitu ya. Nah, teman-teman yang mau bertanya juga silahkan. Eh, Kemudian ini ada yang bertanya Bang, banking gimana? Untuk saham-saham banking gimana nih dengan adanya Danantara? Apakah ini akan berpengaruh positif terhadap bank? Karena kan kalau kita lihat di beberapa waktu belakangan ini ramai sekali ya adanya tarik dana dari bank-bank BUMN gitu ya dialihkan ke bank swasta. Apakah ini nanti akan membuat saham-saham perbankan, apalagi outflow juga deras dari perbankan sendiri, apakah ini akan membuat saham-saham perbankan makin turun lagi atau gimana nih Bang? Ya, mungkin sentimen itu berasal dari Danantara kemarin ya Betul. Mas ya. Kalau kita lihat sentimen pertama dari Danantara dan sentimen yang kedua itu dari memang saham-saham bank yang sedang sell off ya, gede-gedean ya. Ya, Dan ini memang ditambah lagi ketika tadi ya MSCI yang menurunkan rating kita ya dari menjadi underweight, dan tentunya ini memang tidak bisa kita pungkiri bahwa terjadi sell off yang gede-gedean ini bisa membuat masyarakat ataupun muncul tek mengenai tarik dana gitu kan. Ini sih tidak kita harapkan terjadi. Kenapa? Karena kalau terjadi ras beneran ini dari hal yang sebenarnya tidak terlampau fatal bisa menjadi fatal ya. Artinya kan betul. wacana yang cukup cukup agak berbahaya menurut saya ya. Dan semoga ini tidak terjadi ya. Kalau kita lihat memang dengan adanya Danantara itu tadi, kan Danantara ini kan mengumpulkan dana aset-aset daripada BUMN pemerintah ya, termasuk dari beberapa himbara ya. Dan Betul. kalau itu bukan tadi kan itu tentunya akan membuat pengelolaan menjadi lebih efisien. Artinya kalau tadinya bank-bank masing-masing melakukan protection-nya, sementara sekarang dilakukan semua oleh Danantara, dan ini kita harapkan tentunya bisa membawa positif. Kenapa? Karena dividen-dividen itu tersebut akan menjadi alat yang bisa mendongkrak akan pertumbuhan kembali. Kenapa? Karena kalau nanti Danantara ini akan menempatkan dana yang mereka kelola ini ke sektor real, misalnya Ya. ke sektor pangan, misalnya terus kemudian ke sektor mana infrastruktur. Tentunya ini akan menjadi leverage yang cukup cukup bagus ya buat pertumbuhan ekonomi kita itu sendiri. Dan yang saya tahu juga dana pihak ketiga itu tidak dipakai untuk pengelolaan dana. Artinya cenderung kalaupun nanti masyarakat tetap masuk di saham-saham di bank-bank tersebut, itu tidak akan mempengaruhi misalnya kalau misalnya terjadi something gitu di Danantaranya. Artinya kita lihat bahwa pemerintah sudah memikirkan bagaimana mekanisme yang terbaik supaya pengelolaan Danantara ini menjadi baik. Tentunya baik lagi pengawasnya harus benar, ya kan? Pengelolanya benar, pengawasnya benar, dan kita semua sama-sama masyarakat memantau. Artinya supaya tidak terjadi yang tidak kita inginkan, supaya tidak terjadi yang seperti yang terjadi kemarin di Malaysia ya dengan persen NDB itu. Dan tentunya kita pemerintah yang baru sekarang bisa membuktikan. Pasti saya sih yakin dengan pemerintah yang baru berkuasa biasanya akan membuktikan di tahun pertama ya kan. Ya. Tahun pertama dia akan membuktikan bagaimana kinerja dari pemerintahannya, dan itu bisa menjadi alat juga untuk di pemerintahan yang kedua tahun 2009 nanti, dan itu tentunya bisa menjadi pendorong yang positif ya buat market pada keseluruhan. Oke, ya semoga dengan adanya kabar kemarin kan kita diturunkan ratingnya ya oleh MSCI, kemudian
dari pembentukan Danantara juga belum begitu jelas untuk skemanya ke depannya. Semoga ada katalis positif lain yang membuat nanti investor asing juga cenderung menarik gitu ya untuk datang kembali ke Indonesia, invest kembali di Indonesia dan terutama di emiten-emiten perbankan sendiri. Nah, ini juga ada yang nanya nih Bang, sebentar. Ini mungkin bagian saya ini. Ada yang nanya brand ini. Brand, sebentar ya. Untuk brand. Wah, ini nampaknya investor brand banyak sekali di sini ya. Wah, brand ya. Iya. Ini sebenarnya brand sudah ada di report kita kalau nggak salah hari ini. Di report teknikal kita. Untuk brand sendiri, kami menyarankan untuk buy on weakness. Karena memang masih ada potensi penurunan dari brand sendiri. Jadi nanti bisa dicek di Daily Scoop Wave ya, di websitenya MNC Sekuritas atau di Motion Trade bisa langsung di-download. Nanti bisa cek untuk areanya, pembeliannya mungkin bisa dimulai dari area 5.425 sampai ke area 5.700-an terlebih dahulu untuk brand. Targetnya cukup lumayan karena kalau brand sendiri di atas, gap atas ya, masih terbentuk adanya gap atas nanti di 7.200, 7.750. Jadi bagi teman-teman nanti bisa memperhatikan karena memang untuk tekanan jual dari brand masih relatif cukup besar ya di belakangan akhir-akhir ini seperti itu. Terus ada yang nanya lagi, Raja. Wow, Raja. Oke, biarkan Bang Ridwan beristirahat sebentar nih. Oke, untuk Raja sendiri, sebenarnya Raja masih koreksi cukup dalam ya. Kalau kita lihat ini MA60-nya lagi diuji oleh pergerakan Raja, kemudian beberapa dari sisi volume, juga volumenya juga masih cukup besar dari volume penjualannya. Kemudian indikator lainnya juga belum mengatakan adanya tanda-tanda pembalikan arah yang relatif cukup valid gitu ya. Nanti dapat dicek kembali untuk Raja supportnya 3060, waspadai karena kalau break dari 3060 worst case-nya untuk Raja nanti akan menguji di level selanjutnya 2960 sampai ke 2720. Jadi tetap perhatikan dari sisi supportnya. Kemudian area resistennya ini bisa kita cek nanti di area 3.400, 3.420 untuk dari resisten Raja gitu ya. Kemudian untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya ingin review dari beberapa saham, nanti bisa ikutin morning meeting setiap paginya ya di IG Live sama di website, di apa namanya YouTube-nya MNC Sekuritas setiap pagi jam setengah 9 gitu, 8.30 kita udah mulai. Silakan kalau mau tanya-tanya untuk review saham lainnya seperti itu. Nah, Bang, kembali lagi Bang Ridwan nih, udah cukup nampak istirahatnya ya. Kata-kata penutup deh, kan kita judulnya kali ini kan investor harus cerdas. Nah, dari pandangan Bang Ridwan sendiri nih, kira-kira nih investor harus cerdas. Apakah investor bisa memilih akan lebih baik sekarang masuk ke pasar saham atau ke obligasi atau kemana, Bang? Ya, baik. Kalau kita lihat ya dari pasar saham itu sendiri memang sekarang masih trennya sedang turun ya. Kalau saya sendiri sih Mas ya, kalau saya sendiri memang cenderung masih stay dulu. Kita masih tahan, terutama untuk saham-saham yang memang turun sudah banyak ya, seperti kayak kemarin BBRI, BMRI, bahkan BBCA yang dibilang saham kapal tanker juga turun ya. Artinya kita lihat dari sisi secara keseluruhan lebih baik kita tahan dulu. Sepertinya kayaknya masih pergerakan sell-off masih berlanjut ya, sampai nanti ada terjadi pembalikan arah. Kalau kita lihat dan selama bahkan dalam seminggu terakhir kita belum lihat pembalikan arah ya, walaupun market ya naik turun masih ada sih ya. Cuman mungkin jangan FOMO, itu aja tadi. Betul. Jangan FOMO, jangan takut dan buru-buru. Kita lihat aja, kita masih perhatikan sambil melihat secara makro juga ya kan, apa yang sedang terjadi. Pemerintah juga sedang melakukan apa, itu juga berpengaruh, terutama juga dari Amerika Serikat itu sendiri, dari global. Sambil itu juga kita lihat, artinya dari sisi teknikal tadi seperti yang Mas Didit sudah sampaikan, itu juga kita pakai. Kemudian juga tadi jangan FOMO. Yang ketiga juga kita lihat gerakan ataupun ada katalis apa yang sedang terjadi saat ini, dan itu bisa menjadi hints ataupun bisa menjadi kode apakah kapan market berbalik. Cuman kalau kita lihat sampai saat ini mungkin belum ya Mas ya. Apalagi nanti ini di bulan puasa cenderung market biasanya agak sepi ya. Artinya kita belum lihat terjadinya reversal. Bahkan nanti jangan-jangan nanti di Lebaran kayak tahun lalu terjadi dam ya kan kemarin. Ya, lagi ya.
tahu market crash ataupun turun yang lebih parah. Dan ini yang mesti kita hindari. Artinya sejak sekarang kita sudah siap-siap. Lebih ke apa ya? Lebih kita lihat supaya nanti Trump tidak terlampau FOMO lah ibaratnya gitu ya. Ada sedikit langsung kita FOMO ya, itu lebih baik kita tahan sedikit sambil melihat perkembangan secara makro. Gitu sih, Mas. Oke, jadi mungkin kita bisa cenderung selektif ya untuk pemilihan sahamnya gitu ya. Kemudian mungkin lebih saat ini dari sisi manajemen portfolionya nanti bisa diatur lebih banyak cash ketimbang sahamnya dulu gitu ya Bang ya. Sambil kita mencermati dari sisi perkembangan baik dari sisi makronya atau nanti ada sentimen apa untuk beberapa sahamnya seperti itu. Nah, mungkin kita sudah berada di penghujung acara nih Bang Ridwan. Terima kasih sekali atas insight-insightnya dari Bang Ridwan sendiri. Dan semoga ini nanti bisa berguna bagi teman-teman MN Shares ke depannya. Bagaimana cara kita menyikapi apa yang sedang terjadi di market dan bagaimana perkembangan market berikutnya. Nah, kalau begitu saya Didit dan Bang Ridwan dari tim riset MNC Sekuritas pamit undur diri. Sampai jumpa di morning meeting besok dan sampai jumpa juga di IG Live Research Corner berikutnya. Terima kasih teman-teman MNCR sekalian dan Bang Ridwan, terima kasih sekali. Terima kasih sama-sama, Mas. Yuk.